Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yani, NPM 1953-10427. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit atau mereview materi hukum asuransi. Nah, yang pertama kita membahas terlebih dahulu apa sih itu hukum asuransi. Nah, hukum asuransi itu adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Nah, untuk pengertian asuransi sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah asuransi itu adalah suatu perjanjian yang mana seseorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi. Nah, untuk memberikan suatu penggantian kepada sang tertanggung itu berupa penggantian kerugian, kerusakan, dan manfaat lainnya. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi dasar-dasar hukum asuransi? Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang ketiga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Apa itu? Yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian hukum asuransi, dasar-dasar hukum asuransi, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah asuransi. Nah, apa aja istilah-istilah asuransi itu? Yang pertama ada polis. Nah, apa itu polis? Polis itu adalah istilah yang menyebutkan kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi atau yang kita sebut penanggung dengan nasabah pemegang polis atau tertanggung. Nah, semua kontrak di dalam itu berisi perjanjian dan kesepakatan antara nasabah dan penyedia jasa asuransi. Nah, selanjutnya yaitu ada istilah premi asuransi. Nah, premi asuransi ini adalah sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan resiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi. Nah, besaran ini biasanya ditentukan oleh penyedia asuransi dan disepakati oleh pemegang polis atau nasabah. Biasanya kisaran besaran premi ini ditentukan atau dipertimbangkan oleh berbagai faktor resiko. Nah, selanjutnya ada tertanggung. Siapa tertanggung ini? Tertanggung adalah mereka yang mendapatkan atau memperoleh manfaat asuransi, yaitu biasanya ada karyawan, anak, istri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klaim. Klaim itu adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk memenuhi hak pemegang polis yang tertera di dalam polis. Nah, contohnya kita memiliki asuransi kesehatan yang memfasilitasi atau memberikan manfaat menanggung penyakit MAH. Nah, ketika kita masuk rumah sakit terkena penyakit MAH, maka kita berhak melakukan klaim. Selanjutnya ada istilah lapse. Nah, lapse ini merupakan istilah yang menandakan berhentinya efektivitas sebuah polis asuransi. Nah, dengan kata lain, misalnya kita melakukan penunggakan pembayaran, maka polis asuransi yang kita miliki akan dibatalkan keaktifannya. Nah, setelah polis asuransi lapse, perusahaan tidak lagi berkewajiban membayar atau menanggung resiko kita. Nah, istilah selanjutnya adalah rider. Nah, rider ini merupakan sebuah manfaat atau tambahan yang akan kita tambahkan ke dalam program asuransi kita. Nah, misalnya kita ini membeli produk asuransi pendidikan, maka kita bisa juga menambahkan asuransi kesehatan di dalamnya agar sebagai perlindungan double dalam asuransi kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis asuransi. Pada dasarnya, jenis-jenis asuransi itu hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, asuransi kerugian, dan yang kedua adalah asuransi jiwa.
Nah, asuransi kerugian itu biasanya ada asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Untuk asuransi jiwa itu ada asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi. Nah, teman-teman sekalian, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berasuransi itu juga dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman mereka tentang asuransi. Nah, salah satu hal yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat adalah yaitu memahami prinsip-prinsip asuransi itu sendiri. Nah, asuransi memiliki 6 prinsip. Yang pertama, ada prinsip kepentingan yang diasuransikan atau yang disebut dengan insurable interest. Nah, pada prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang itu diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga, ekonomi, atau hal yang mendasarinya. Nah, contoh untuk mengasuransikan seseorang, kita harus memiliki hubungan dengan orang tersebut. Misalnya hubungan seperti ayah, ibu, anak. Begitu juga dengan mengasuransikan bisnis. Harus berhubungan dengan kita, misalnya karyawan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada prinsip itikat yang terbaik dan jujur atau sering disebut dengan utmost good faith. Nah, pada prinsip ini memiliki arti niat baik atau itikat baik. Maksudnya adalah dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung, nasabah maupun penanggung perusahaan asuransi harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, dan jujur. Nah, misalnya tertanggung itu harus menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan pada screening resiko sebelum membuat kesepakatan seperti penyakit bawaan, aktivitas merokok. Kalau misalnya asuransi kerugian itu misalnya kerusakan mobil dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga berlaku untuk penanggung, di mana perusahaan asuransi harus menyampaikan detail produk dan tidak menutupi informasi yang seharusnya diketahui oleh tertanggung. Yang ketiga, ada prinsip ganti rugi atau indemnity. Nah, perusahaan asuransi selaku penanggung itu harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Nah, kemudian nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang diajukan, tanpa pengurangan maupun penambahan nilai. Selanjutnya, yang keempat ada prinsip subrogation atau subrogasi. Nah, subrogasi ini berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain. Nah, jika kita melihat pada pasal 1365 KUH Perdata, pihak ketiga yang bersalah harus mengganti kerugian tertanggung. Nah, lalu bagaimana apabila tertanggung ini memiliki asuransi? Baik, dalam asuransi, subrogasi itu mengharuskan tertanggung memilih salah satu dari sumber pengganti kerugian. Nah, penanggung atau pihak ketiga. Tergantung, tidak boleh memilih dari keduanya, karena tertanggung akan mendapatkan penggantian yang melampaui yang semestinya atau berlebihan. Nah, lain halnya jika tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi secara penuh oleh atau dari pihak ketiga. Nah, maka tertanggung dapat meminta hak ganti rugi sesuai selisih yang ada kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Demikian pula, tertanggung sudah mendapat pergantian dari penanggung atau perusahaan asuransi, maka tertanggung tidak boleh menuntut kepada pihak ketiga. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima itu adalah prinsip contribution atau kontribusi. Nah, teman-teman pernah mendengar nggak kerabat atau teman yang dirawat di rumah sakit dan biayanya itu di-cover oleh dua perusahaan asuransi. Nah, dalam prinsip ini, pihak asuransi itu memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Nah, misalnya ketika saya dirawat di ICU, nah selama kurang lebih 5 hari dan memakan biaya sebesar 200 juta.
Nah, tagihan perawatan saya itu di-cover oleh asuransi perusahaan A sebanyak 90 juta. Nah, jika saya memiliki polis pada asuransi lain, yaitu asuransi B, maka asuransi B itu hanya perlu membayar sisa dari yang dibayarkan oleh perusahaan A tadi sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir, prinsip keenam, yaitu prinsip proximate cause atau prinsip sebab akibat. Nah, prinsip yang terakhir ini adalah prinsip kausa proksimal. Artinya di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu pada prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebabnya yang diatur di dalam polis. Nah, teman-teman semuanya sebagai masyarakat yang cerdas, kita itu patut mengetahui 6 prinsip asuransi agar memaksimalkan kita dalam menggunakan produk asuransi yang telah kita beli. Hal ini akan membantu kita semua untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.